Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah, Pak. Yang nungguin Pak Subiakto sudah lebih dari 150 orang, Pak, tadi. Dari Sebentar, seluruh ini Indonesia. saya taruh dulu ini handphone saya nih karena dari tadi nggak masuk-masuk, jadi paksa pakai 2 HP ini, Pak. Oh, iya, iya, Pak. Nih, sambil nunggu Pak Subiakto lagi prepare ya, kawan-kawan. Jadi malam ini insya Allah kita lagi ngomongin brand. Bagaimana strategi brand kita tetap eksis di saat krisis. Nah, mungkin itu tema besarnya. Nanti Pak Subiakto akan bercerita bagaimana mengkonsepkan ini gitu ya. Kalau Pak Subiakto sepertinya tidak perlu dikenalin lagi lah. Seluruh orang Indonesia juga pada tahu Pak Subiakto siapa beliau. Sudah 50 tahun. Saya nggak perlu mengenalkan lagi lah kalau beliau. Silakan dikenalkan dulu. Nggak semua Jadi orang menjadi kawan-kawan kenal ya, saya. mungkin yang nggak kenal cuma setengah persen Pak, mungkin Pak dari viewer ini. Gitu ya. Jadi Pak Subiakto ini pakar branding kawan-kawan dan yang sudah 50 tahun malah melintang di brand dan banyak membesarkan brand-brand di Indonesia ya. Dan sekarang alhamdulillah Pak Subiakto meskipun saya salut usianya di 70 tahun ya, tapi masih giat bina kawan-kawan UMKM untuk membangun brand yang benar. Nah, ini nanti kita sambil sharing sambil lihat Pak Subiakto akan membagikan ilmunya kepada kita kawan-kawan TDA dan teman-teman meskipun belum member TDA ya, karena ini free Pak. Dan kita di TDA ini tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat acaranya seperti ini Pak Subiakto. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa menghadirkan Pak Subiakto ya di tengah-tengah kita kawan-kawan untuk sharing tentang brand itu sendiri. Monggo Pak Subiakto, waktunya saya serahkan ke Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman TDA ya. Kalau yang seumur-umur Mas Doni kenal saya, tapi yang muda-muda nggak kenal saya. Ya. Mungkin saya kenalkan, ya memang saya tua di karya juga ya. Jadi banyak karya-karya saya yang sudah tua, tapi sampai sekarang masih ada ya, masih melekat di benak konsumennya. Antara lain Indomie, Kopiko, ya, kemudian Telkomsel, Kartu As, ya. Paspor BCA ya, mungkin paspor BCA ada di dompet semua orang sekarang. Baik. Ya, saya akan mulai dengan karena ini ada Thor dari Mas Doni ini kan branding di saat krisis kan gitu. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita samakan dulu persepsi tentang apa itu branding ya, karena banyak teman-teman yang menganggap brand itu adalah logo, brand itu adalah merek, brand itu papan nama ya, brand itu kop surat. Jadi kita samakan dulu persepsinya ya. Itu ada sebuah definisi ya, ini saya kutip bahasa Inggrisnya, nanti saya terjemahkan, yaitu your brand is a perception or emotion. Jadi brand itu bukan sesuatu yang nampak, karena brand itu adalah emosi. Ya, maintained by somebody other than you, dipelihara oleh orang selain Anda. Siapa itu? Tentunya adalah pelanggan-pelanggan Anda. Ya. Kemudian that describe the total experience of having relationship with you. Ya, ini menjelaskan atau menunjukkan pengalaman menyeluruh hubungan antara konsumen dengan Anda atau dengan produk Anda. Jadi ada 3 kata kunci di situ ya. Yang pertama, brand adalah emosi. Yang kedua, brand dipelihara bukan oleh Anda, dipelihara oleh pelanggan Anda. Yang ketiga adalah relationship, hubungan dengan Anda, ya. Pengalaman berhubungan dengan Anda. Ini adalah 3 hal yang kita akan bahas. Nah, sekarang karena brand itu adalah emosi, maka
yang kita harus bangun adalah bagaimana mengikat emosi konsumen kepada kita. Ya, konsumen itu harus ikat emosinya dengan kita. Nah, emosi itu letaknya di mana? Emosi itu letaknya di benak konsumen. Ya. Jadi, saya putus-putus ya. Ini karena mungkin Iya, putus-putus ya, Mas? jelas, jelas. Cuma Sinyalnya putus-putus atau videonya agak ngeblur aja Pak Di. Tapi kalau suara jelas. suara jelas ya. Oke. Betul. Videonya yang putus-putus ya. Ini Iya. pengalaman saya kalau menggunakan iPhone, bandwidth-nya makan banyak. Ya. Jadi tadi saya menggunakan Android sebetulnya, tapi nggak masuk-masuk. Oke, kembali ke laptop, yaitu bahwa brand itu karena dia sifatnya emosi, dia pekerjaannya ada di otak konsumen. Otak konsumen dibagi 3, ya. Yang pertama adalah otak lizard, yang tugasnya menolak saja. Yang kedua adalah otak human, yang tugasnya mencari alasan dan masuk akal apa enggak. Yang ketiga adalah otak mamal. Nah, pertama itu tidak memutuskan apa terhadap pemilihan atau pemilihan brand atau pembelian brand. Yang memutuskan adalah otak mamal. Ya, mengambil keputusan untuk membeli brand Anda itu dengan 3 alasan. Yang pertama adalah emosi, yang kedua pendekatan memori, yang ketiga pendekatan habit. Jadi kalau Anda ingin meraih atau membangun ikatan emosi dengan konsumen Anda, maka yang Anda lakukan adalah bangunlah ikatan emosi, ya, kemudian pendekatannya emosi, kemudian memori, dan habit. Kalau 3 itu Anda lakukan, maka brand Anda akan dipelihara oleh konsumen Anda. Oke, berikutnya, Steve Jobs mengatakan bahwa brand itu adalah trust. Jadi, brand itu adalah tentang kepercayaan. Ya. Nah, pada saat krisis seperti sekarang ini, saya sebetulnya lebih suka menyebutnya bukan krisis tapi chaos. Udah Chaos chaos ya. itu keadaan yang tidak menentu. Ya. Iya. Kalau krisis itu keadaan tidak stabil, Mas, tapi pesawatnya masih jalan, cuman ada turbulence. Jadi lebih parah Itu daripada krisis lah ini ya. Ya, jadi ini yang terjadi, pesawat kita lagi jalan, disuruh stop. Iya, iya. Semua tinggal di rumah, nggak boleh kerja. Gitu. Akibatnya apa? Ya cuma ada satu jalan, nyungsep kan gitu. Iya, iya. Nah, ketika chaos itu, menurut ahli psikolog, kemarin saya bahas sama Uda Irfan, itu ciri khasnya adalah tidak ada rasa percaya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi mayoritas kita-kita ini tidak percaya pada dirinya sendiri, mampukah saya menghadapi keadaan ini? Ya. Bagaimana menggaji karyawan, bagaimana mendapatkan order, nanti ada order, apakah akan dibayar apa tidak, keadaan tidak menentu, Mas. Nah, ini berat sekali buat brand yang rasa percaya kepada brandnya belum kuat, yang trust-nya belum kuat. Gitu. Jadi oleh karena itu, bersyukurlah Anda yang sudah membangun brand, membangun rasa percaya itu dari 5 tahun lalu, seperti Malang Surde. Misalnya gitu. Ya. Ya. Nah, berikutnya adalah, bagaimana kita bisa membangun emosi, atau tujuan dari brand itu apa sih? Brand itu tujuannya adalah masuk ke dalam evoke list. Evoke list itu ini, Mas,
Evoklis itu adalah daftar yang tiba-tiba muncul di kepala Anda ketika seseorang menyebutkan tentang produk kategori atau market kategori. Misalnya, saya menyebut mobil, maka tiba-tiba di kepala para pemirsa dan pendengar itu muncul merek mobil di kepala masing-masing. Dan uniknya itu listnya tidak sama, Mas. Setiap orang nggak sama. Ya. Ada yang nomor 1 itu Mercy, ada yang nomor 1 itu BMW, ada yang nomor 1 itu VW, gitu ya. Itu tidak sama setiap orang. Itu uniknya yang disebut evoklis. Ketika sebuah market kategori disebut. Nah, tugas pertama dari kita ketika membangun brand adalah memasukkan merek kita atau brand kita ke dalam evoklis itu. Jadi bagaimana memasukkan Malang Strudel ketika orang mengatakan mencari oleh-oleh. Nah, itu dulu. Masuk dulu, Mas, yang penting. Itu pun sudah sulit setengah mati. Untuk masuk aja sudah sulit. Apalagi kemudian harus ada di top of mind, top of the list. Nah, untuk membangun masuk ke dalam top of the list, ya Mas? Ya, lanjut Pak. Ya, untuk masuk ke dalam top of the list itu diperlukan info atau dongkrak atau pengungkit. Ya. Ya. Kalau Apple bersyukur karena ada Steve Jobs. Sehingga dengan Steve Jobs itu Apple menjadi top of mind sampai sekarang. Nah, Malang Strudel, ya, dia ada pengungkit namanya Tengku Wisnu. Ada juga Mas Doni Kris, Presiden TDA. Nah, pengungkit-pengungkit ini mengakibatkan atau menyebabkan brand kita menjadi top of mind. Yang ketika disebut market kategorinya, dia langsung ada di atas. Nah, top of mind ini posisi yang brand heaven. Artinya apapun yang Anda dijual di bawah merek Anda itu akan laku. Contohnya Hello Kitty. Hello Kitty itu produknya apapun dibeli orang. Ya, kemudian Apple, ya, Apple misalnya. Jadi ini adalah cara untuk membangun tujuan daripada brand adalah top of mind. Itu yang dibutuhkan. Oke. Jadi sudah saya sebutkan semua. Saya batasi sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ini dari Mas Doni, tambahan dari Mas Doni. Ya, Pak, mungkin dari saya dulu Pak ya. Ini kelebihannya kalau kita jadi moderator jadi bisa nanya duluan daripada teman-teman yang lain. Jadi Pak Subiakto, kalau misalkan di masa krisis seperti ini, masa chaos malahan ya, Pak Subiakto tadi bilang chaos. Bagaimana sih Pak kita seharusnya membangun brand kita gitu? Kan ini kan chaos dalam artian semua orang juga nggak percaya diri ya, seperti Pak Subiakto tadi bilang. Semua orang nggak percaya diri, perusahaan-perusahaan juga nggak percaya diri, karena kita sampai sekarang juga belum tahu nih kapan pandemi ini berakhir gitu Pak. Nah, sebaiknya apa yang kita lakukan Pak? Apalagi buat teman-teman yang terpaksa bisnisnya ini harus hibernate nih, harus tutup Pak. Mungkin yang punya toko gitu ya sudah tutup, tapi kan kita nggak ngebangun brand kita gitu Pak ya. Jadi brandnya harus tetap jalan meskipun tokonya tutup gitu Pak Subiakto. Nah, mungkin ada saran-saran dari Pak Subiakto Pak. Ya, jadi begitu chaos itu yang ambruk pertama kali adalah pasar. Pasar yang tadinya segede gini, tiba-tiba mengecil. Ya. Gitu. Nah, bagi kita yang sudah punya market share 10% misalnya, di dalam pasar yang 100%, maka ketika dia mengecil menjadi 50%, otomatis market share kita akan menjadi 5%. Itu logikanya seperti itu ya Mas ya. Ya. Nah, bagaimana
yang harus kita lakukan agar ketika pasar itu mengecil, kita tetap bertahan di 10%. Sehingga pada saat nanti pasar sudah normal kembali menjadi 100%, Anda menguasai 20%. Karena apa? 10% dari 50%, ya, 10% dari 100% adalah 20% dari 50%. Sehingga ketika nanti membesar lagi, Anda tinggal bertahan di 20%. Justru keadaan seperti sekarang ini, kesempatan kita menaikkan market share. Karena pasaran mengecil. Yang jualan pada tiarap. Ya, yang jualan pada tiarap sehingga kecil. Nah, bagaimana caranya bertahan supaya kita tetap di 20% dari 50% itu? Yaitu jawabannya ada satu, Mas, brand. Karena apa? Yang mengecil itu pasarnya, Mas. Tapi otak konsumennya nggak mengecil. Yang mengecil itu dompetnya, tapi otaknya nggak mengecil. Gitu. Sehingga saran saya, tetap Anda membangun brand ketika pasar mengecil. Justru ketika semua orang diam, Anda berbisik saja sedikit, orang dengar, Mas. Iya. Gitu. Baik. Itu yang saya lakukan pada waktu Krismon tahun 98. Ya. Itu saya pasang di TV, budgetnya separuh dari yang biasanya, kan. Indomie misalnya, atau Kopiko, atau Polytron, atau Kartu As itu. Itu mengecil, Mas, budgetnya. Dipotong habis-habisan. Tapi TV-nya juga motong juga, diskonnya 50% gitu. Sehingga exposure-nya tidak berkurang. Begitu. Ya. Seperti sekarang lah, seperti sekarang ya. Brand harus tetap dikeluarkan. Artinya, nah, bagaimana caranya untuk teman-teman UKM? Karena UKM ini normal aja nggak punya budget buat branding, apalagi keadaannya chaos seperti sekarang. Ya. Nah, saya kasih saran. Sebetulnya membangun brand yang paling mudah adalah lewat story, lewat cerita. Story. Ya, story. Ingat bahwa Seth Godin mengatakan bahwa people don't buy product or service, people buy connection atau buy relation, story, and magic. Nah, kalau bicara soal relation urusan brand, ya. Story urusan brand, magic itu urusan Anda, operasional. Makanya di McD itu ada pepatah mengatakan marketing brings in consumer, but operation bring back customer. Marketing itu membawa masuk, mengundang orang datang, pembeli datang. Tapi operation lah yang membuat orang itu datang kembali menjadi pelanggan. Karena jadi intinya magic itu hanya bisa dilakukan. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Magic itu hanya bisa dilakukan oleh operation. Operation, ya. Brand tidak bisa memberikan magic, ya. Nah, dengan storyline atau dengan cerita. Ini bisa diulang 1 menit yang lalu, Pak. Oke, terputus ya. Ya. Oke, dari magic tadi, Pak. Magic. Operation. Magic, oke. Ya. Oke, saya coba masuk dari Samsung saya nanti. Siapa tahu bisa lebih lancar. Ketiga. Ini bisa diulang 1 menit yang lalu, Pak. Oke, terputus ya. 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 Oke, saya ulang ya. Jadi, Seth Godin mengatakan, Seth Godin ini siapa? Seth Godin ini adalah dewa marketing zaman sekarang. Tapi profesi dia bukan marketing, profesi dia adalah blogger.
ya, dia blogger. Cuman dia Bukunya banyak. mengamati, gitu Bagus. ya, mengamati. Iya. Dia mengatakan bahwa perkembangan zaman sekarang ini, konsumen itu tidak membeli produk Anda. Ya. Konsumen tidak membeli servis Anda. Oleh karena itu, ngapain spending waktu untuk ngebahas produk dan servis? Itu menurut Seth Godin. Karena yang dicari oleh konsumen itu adalah relation, story, dan magic. Ya. Relation itu urusan brand, story urusan brand, tapi magic urusan operation. Ya, bahkan di McDonald itu ada pepatah, marketing bring in consumer, but operation bring back customer. Marketing mengundang pembeli, tapi operation yang membuat pelanggan balik lagi. Betul lagi. Jadi intinya operation adalah bagian daripada membangun brand. Itu Mas, karena magic hanya bisa dilakukan oleh operation. Operation. Iya, iya Pak. Baik. Ya. Nah, oleh karena itu, di masa chaos seperti sekarang ini, pasar mengecil, tapi otak konsumen tidak mengecil. Iya, iya, iya. Sehingga perlu di-maintain agar brand kita tetap ada di evoke list-nya konsumen. Oke, Pak. Jadi tetap Pak ya, brand harus tetap jalan intinya Pak ya di masa seperti ini. Kemudian yang tadi Harus Pak ada jalan. teman-teman yang nanya, saat terjadi krisis seperti ini, kemudian mereka ingin pivot ya, beralih ke yang lain. Ini sebaiknya gimana Pak Bierto? Apakah mereka harus membangun brand baru atau turunan dari brand yang sebelumnya ada Pak? Oke. Pertama, kita mesti mengenali posisi kita dulu. Misalnya Mas Doni, ya. Mas Doni itu bisnis utamanya, kategorinya adalah oleh-oleh. Ya. Kemudian DNA-nya adalah Malang. Core value-nya yang ditawarkan adalah jajanan Malang. Nah, sekarang yang lagi laku apa? Masker. Ya, masker. Kalau misalnya masker ini harus dikasih merek, mereknya apa? Kalau saya, tetap mereknya adalah Malang Strudel. Wow, gitu Pak. Gitu. Kenapa? Kenapa? Anda sekarang harus bikin masker sebanyak-banyaknya dengan merek Malang Strudel. Ketika dipakai orang, itu kan billboard berjalan, Mas. Ya, ya. Branding lagi, Pak ya? Betul. Yang ditutup itu apa? Mulutnya kan? Iya, iya, iya. Nah, produk Anda masuk mulut mereka gitu. Jadi untuk Malang Strudel, saya sarankan branding yang murah meriah dan sekarang itu pasti dipakai dan pasti dilihat adalah masker. Wah, langsung saya eksekusi Pak ini Pak. Idenya bagus sekali nih Pak. Jadi kan simpel. Jadi Anda tinggal bagi-bagi aja, pasti dipakai sama orang dengan sukarela. Kalau keadaan tidak seperti sekarang, Anda kasih saya masker Malang Strudel, bayar Mas. Nah, itu salah satu ya, salah satu. Jadi kita pivot ke produk lain, tapi tetap menggunakan Malang Strudel. Bagaimana dengan hand sanitizer? Nggak ada salahnya, Mas. Ya. Karena akhirnya produk-produk ini adalah merupakan merchandise dari Malang Strudel. Jadi pivotnya ke produk-produk yang sekarang lagi dicari, tapi kalau Anda pakai merek yang sama, dia menjadi merchandise. Gitu. Iya, ya. Sambil naikkan brand kita sendiri, Pak, ya, di era seperti ini. Exactly. Nah, dari segi operation, kalau tadinya orang berbondong-bondong datang berupa traffic datang ke Malang Strudel, sekarang ini saatnya Malang Strudel yang harus datang ke
pelanggan. Iya, iya. Ya, jadi kalau Bu Yuyun, kebetulan juga ada di sini, dia mengatakan bahwa kita pivot ke delivery. Karena orang datang dilarang. Nah, kita mulai delivery. Nah, banyak yang mengatakan, ya Pak, delivery sih delivery. Kan kita cuma punya GoFood sama Grab. Kita ngantri udah 3 bulan nggak masuk-masuk nih, nggak di-approve. Gimana? Saya bilang, kamu jalan keluar jendela, keluar pintu, tengok kanan, tengok kiri, banyak pengangguran. Anak muda punya motor, ya kan? Kasih fast atau namanya itu fast apa ya? Kasih rompi, malang suruh nganter. Biayanya Grab itu bayar ke dia. Gitu. Jadi ini sebetulnya bagian daripada survival yang sebetulnya tetap bisa juga untuk membangun produk kita atau bisnis kita. Ya. Jadi, tapi satu lagi Pak, pertanyaan dari saya Pak, sebelum saya lempar ke teman-teman ya Pak. Kalau melihat krisis tahun 98, 2008 dan sekarang ini, yang mungkin Pak Bim malah bilang ini bukan krisis tapi chaos gitu Pak ya. Apakah ada perbedaan memanage brandnya, ya, memanage brand kita yang eksis di tahun 98, 2008 dan sekarang ini Pak? Karena kan pandemi besar seperti ini kan baru sekarang ini kan Pak? Betul. Di dunia. Ya. Betul. Mungkin ada perbedaannya gitu Pak? Ya. Kalau krisis tahun 98 itu ibarat kapal terbang masih jalan. Kapal terbang masih jalan. Cuma oleng, turbulence. Ya. Kalau sekarang kapal terbangnya itu lagi jalan enak-enak, malah sudur lagi nanjak, lagi kenceng, lagi gini, berhenti. Wah, ini nyungsep ya, gitu ya. Jadi nomor satu yang kita mesti garap adalah kita harus memastikan jangan sampai nyungsep. Makanya pivot dulu. Pivot dulu. Nah, pivot yang paling enak buat produk-produk makanan adalah masih penuh terus nih. Malah masih penuh. Pivot yang paling bagus kalau untuk makanan adalah delivery. Nah, yang membedakan zaman Krismon tahun 98 dengan hari ini, itu perbedaannya kalau dulu kita cukup dengan membuat substitusi produk. Apa itu substitusi produk? Indomie itu mensubstitusi Bami Gajah Mada. Kemudian Extra Joss mensubstitusi Kerating Deng. Kopiko mensubstitusi ngopi gitu. Itu cukup dengan itu mereka take off. Sekarang harus ada tambahan internet. Karena internet ini satu-satunya bisa menolong kita karena kita ada di rumah. Sehingga kita harus memanfaatkan internet semaksimal mungkin. Termasuk membangun story tadi, Pak ya? Exactly. Jadi ya jadi media juga, kemudian menjadi media untuk transaksi juga gitu. Apakah melalui website atau melalui aplikasi itu terserah kita lah ya. Tapi yang intinya memberikan fasilitas kepada orang-orang di rumah ini untuk ngorder dan bertransaksi dengan Anda. Karena transaksi tidak bisa lagi dilakukan di tempat Anda. Maka dilakukan di internet. Jadi perbedaannya itu. Kalau dulu itu transaksi masih bisa datang ke resto kita atau ke kafe kita gitu. Sekarang nggak bisa. Jadi kafe harus datang. Nah, ingat bahwa apakah itu transaksi dilakukan di premis Anda, di tempat Anda, atau dilakukan di internet, itu sebetulnya adalah realisasi dari sebuah transaksi yang terjadi di benak konsumen. Jadi kalau kata kuncinya gini Mas,
Anda tanya, kalau Anda punya uang 200 juta, harus beli mobil, belinya apa? Terjadi transaksi di sini kan? Iya, iya. Wah, misalnya 200 juta dapat Avanza misalnya gitu ya. Maka ada merek, ada uang, transaksi. Iya. Bahwa kemudian orang itu datang ke showroom untuk membeli, membawa uang membeli, itu adalah realisasi dari transaksi yang terjadi di kepala. Oleh karena itu, ketika pasarnya kecil, transaksi di kepala nggak boleh mengecil, Mas. Harus tetap dilakukan. Oh, iya Pak. Gitu, ya. Iya, iya. Baik Pak, kita sapa teman-teman dulu ya Pak. Ya, Silakan monggo, kawan-kawan kalau silakan. ada tanya langsung ke Pak Bi, ketik di kolom komentar ya. Langsung kita tanyakan ke beliau. Silakan kawan-kawan, saya sudah tanya 3 hal tadi. Nggak enak nanti kalau tanyanya terlalu banyak. Silakan kawan-kawan yang mau tanya. Baca. Ini sudah 277 orang Pak, alhamdulillah. Masya Allah. Tadi ada yang nanya, bagaimana brand bisa melekat di kepala. Ini Pak, iya betul. Silakan Pak. Ya, brand bisa melekat di kepala itu pakai cerita. Pakai cerita. Cerita aja. Ya. Ya, contohnya teman-teman ini mengenal Pak Bi kan belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu muka, belum pernah salaman, belum pernah kenalan. Tapi sudah kenal. Kenapa? Karena membaca cerita baik di Facebook, di yang cerita Mas Doni. Jadi akhirnya orang mengenal siapa saya. Ya, salah satu yang kita lakukan. Nah, Ya, ya. sehingga melekatlah di kepala. Kalau yang namanya brand ya Pak Bi, gitu kan. Atau yang namanya Presiden TDA ya Mas Doni. Dan Jadi ini ada 6 lagi Pak yang lain. Ya, ya, ya. Tadi melanjutkan story Pak, tadi nanya bagaimana cara membuat story yang efektif di masa chaos Pak. Ya, ada 2 pendekatan. Ya. Mama Brain itu memorinya yang paling bisa diingat oleh dia adalah sesuatu yang sifatnya tragedi. Ya, saya bisa ingat banget sampai detail jam-jamnya ketika ibu saya dalam proses sakaratul maut meninggal. Ya. Saya bisa tahu menit ini ngapain, menit ngapain, menit ini ngapain. Ketika kemarin adik saya juga wafat, itu juga saya menunggu dan itu menit-menitnya itu saya hafal banget. Gitu. Karena tragedi. Tapi sesuatu yang menyenangkan, misalnya ulang tahunnya dia dirayakan di mana, saya udah lupa. Ulang tahun ibu saya terakhir di mana, saya lupa. Karena memori itu yang melekat adalah yang bersifat tragedi. Tragedi Pak ya? Tragedi. Atau kalau di dalam bahasa marketingnya adalah carilah masalah konsumen. Karena masalah itu melekat. Dia baru lepas ketika ada solusi yang ditawarkan. Oke. Jadi kalau produk kita itu kemudian konsumen reaksinya, wah untung ada Malang Sudel. Kalau enggak saya nggak dipercaya nih saya ke Malang. Ya, ya, ya. Jadi membuat cerita kenapa sekarang banyak sekali orang yang jualan jualan apapun ya, mulai dengan COVID dulu. Karena ini yang lagi top of mind, nggak bisa dilawan. Ya.
cerita tentang COVID dulu, udah gitu terus kemudian masuk, oh ngomongin branding. Kita tentang COVID dulu, masuk, oh ngomongin tentang delivery gitu. Jadi ada yang disebut covert selling. Covert selling itu intinya storytelling yang ditwist untuk CTA, untuk call to action. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi sekarang malah cocok sudah ya Pak ya, pandemi ini adalah tragedi Pak ya? Menurut saya tragedi. Ini nggak bakal dilupakan orang. Iya. Dunia. Nah, ini memang, nih, Pak Biakto kan terkenal biasanya langsung ceplos-ceplos idenya langsung dapat gitu Pak ya. Misalkan nih Pak, apa nih Pak contoh bisnis yang mungkin dilahirkan di era corona gini dan kemudian yang dipikirkan Pak Bi apa nih Pak? Bisnis yang dilahirkan di era seperti ini dan kemudian mungkin bisa dikasih brandnya gitu Pak. Jadi Pak Bi cepat nih semuanya ngetes lagi. Ya. Contohnya ini aja. Ya, produk ini lahir karena keadaan ini kan. Oh, masker. Dari fashion dia beralih pivot ke masker, ya kan? Ya. Nah kalau Anda Anda cepat, langsung aja dikasih merek ke sini, Malang Sundel. Nah, tiba-tiba Malang Sundel punya produk baru, namanya masker. Hanya berlaku ketika tragedi itu ada. Begitu tragedi itu lewat, brandnya dibuat baru, saat nanti tragedi ini selesai masih tetap relevan gitu Pak. Kira-kira apa ya? Jadi memang bisnis yang dilahirkan di era COVID Pak. Ya harusnya sih banyak Mas. Contohnya begini, yang harus kita pikirkan alurnya begini. Perilaku Anda sebelum COVID itu apa, Mas? Sehari-hari misalnya dari pagi sampai sore. Ya, apa yang menjadi perilaku Anda? Ya, perilaku Anda yang bahkan saya bisa sebut sebagai ritual karena Anda melakukan tanpa absen setiap hari itu apa? Tanpa absen, Pak? Ya. Saya bantu ya. Misalnya bangun pagi. Ya. Apakah sebelum COVID Anda bangun pagi? Ya. Setelah COVID bangun pagi nggak? Ya. Bangun sama kan bangun pagi. Oke. Ya. Sarapan. Sarapan sebelum COVID sama setelah COVID sama nggak? Sama, ya. Berarti pasar bangun pagi sama pasar sarapan tidak akan berubah. Walaupun ada COVID. Ya. Kemudian makan siang. Kemudian makan malam. Nah, sekarang yang berubah itu apa? Yang berubah adalah aja, ya? Jam kantor Anda. Kalau biasanya pagi-pagi bangun, sarapan, terus berangkat ke kantor, sekarang enggak. Iya. Sekarang enggak. Pulang kantor biasanya mampir ngobrol sama teman-teman di kafe mana, itu hilang juga. Iya. Jadi perilaku yang basic, yang lama masih ada. Ada perilaku baru, Mas. Perilaku orang ketika di rumah, itu ngapain? Coba Anda ingat-ingat. Seminggu pertama Anda lockdown di rumah, Anda ngapain aja? Leye-leye, tidur, sana sini, nungguin makanan matang gitu kan. Terus nyari-nyari permen atau makanan gitu kan ya. Nah, itu terjadi sebuah perilaku baru. Ya. Perilaku baru. Nah, setelah 2 minggu mulai kebentuk nih, Mas. Mulai kebentuk. Ya. Jadi, menurut saya, produk yang lahir di zaman ini adalah keripik pisang. Keripik singkong. Keripik pisang, keripik singkong itu meledak di zaman sekarang. Kenapa tuh, Pak? Karena di rumah nggak ada kerjaan ya makan. Kalau nggak stres. Dan ini akan diingat era pandemi selesai juga tetap ingat Pak ya? Tetap, ya, era pandemi selesai itu tetap akan. Jadi, keripik singkong, keripik pisang, makanya saya bilang sama Dewa, ini saatnya nih sang Dewa ini harus
naik. Produksi harus ditingkatkan. Jangan sampai hilang gitu. Nah, ini saya pelajari dari apa yang terjadi di Cina, Mas. Ya. Jadi, teman saya yang melakukan logistik ekspor ke Cina, impor dari Cina juga, itu mengatakan bahwa begitu pasar Cina dibuka lagi, begitu Wuhan selesai, itu sudah permintaan pertama apa, Mas? Keripik, Mas. Dari Indonesia mintanya keripik. Cemilan, Mas. Karena ini merupakan relaksasi dari kepala nih. Jadi orang nggak punya kerjaan itu kepala bisa meledak, Mas. Jadi kalau Anda kasih keripik, itu dia terrelaksasi itu, mulutnya goyang-goyang gitu ya. Sarafnya itu jadi dipijet. Nah itu jadi selamat buat teman-teman UKM yang masih bisa goreng keripik pisang gitu ya. Ini peluang gitu. Ya, baik. Ayo kawan-kawan, sambil ada yang nanya lagi, 2 pertanyaan lagi ya, 10 menit lagi kira selesai kayaknya, karena live-nya Instagram cuma 1 jam saja. Silakan yang mau nanya langsung diketik sekarang, langsung saya share ke Pak Bi. Keripik itu bukan the power of mind, Mas. Keripik itu merelaksasi mind. lewat goyang-goyang itu. Ayo kawan-kawan, ada yang nanya lagi? Saya nggak bisa scroll ke atas ya, langsung aja di sini. Bagaimana brand baru yang belum 1 tahun, Pak, tadi? Bagaimana dengan brand yang masih baru, belum 1 tahun, tapi sudah menghadapi chaos, Pak, katanya. Gimana caranya, Pak? Ya tadi, solusinya cuma bikin cerita lewat sosial media, karena sosial media itu murah. Anda nggak perlu keluar duit. Kemudian cerita, ya. Lewat podcast bisa, lewat Instagram bisa, lewat Facebook bisa. Cerita, dan kalau tadinya itu brand Anda sudah lama, Anda mungkin ceritanya cukup sekali sehari. Tapi kalau brand Anda baru, Anda harus bikin cerita setiap 3 jam. Wow, karena 3 jam, 3 jam, isunya berubah. Jadi pembicaraan dari jam 6 sampai jam 9, itu sudah tidak relevan lagi dibicarakan jam 9 sampai 12. 12 sampai 3 nggak relevan lagi dibicarakan di sore hari. Jadi buat cerita itu sehari bisa 3-4 kali. Coba kalau Anda lihat saya punya bio, itu saya bikin cerita dalam seminggu bisa 100 cerita. Wow. Gitu. Dan ini ceritanya harus relevan dengan COVID, Pak, ya, kalau ngomongin sekarang krisis corona ini? Tidak harus, tapi kalau menurut Jonah Berger, ini profesor khusus untuk viral, yang pertama itu kita manfaatkan COVID sebagai top of mind, karena top of mind, tip of tongue. Yang menjadi top of mind, yang lagi trending, pasti diomongin. Satu. Yang kedua adalah Anda harus tahu currency-nya dari viral itu apa. Currency-nya adalah ketika orang itu share Anda punya konten, Anda punya cerita, dia merasa keren. Itu yang nomor 1 harus dipertimbangkan. Jadi bagaimana kita bikin konten yang kemudian di-share oleh orang lain. Karena ketika dia share, dia merasa keren. Atau paling tidak, di komen, Mas. Ketika dia komen, dia merasa keren. Gitu. Nah, itu adalah currency pertama. Yang kedua, yang sekarang lagi ngetop apa? COVID. Ya udah, bikin sama COVID aja. Jadi kalau misalkan bangun brand keripik pisang corona, kira-kira menurut Pak Bibi bagaimana, Pak? Why not? Itu satu ide yang luar biasa. Ini yang negatif kan, Pak Bibi? Corona kan sesuatu penyakit, suatu virus gitu ya. Kalau dijadikan brand apa bagus juga, Pak? Setelah corona ini lewat, Mas, yang meledak itu nanti di pasar dunia adalah bir corona, Mas. Karena corona sudah lama ada. Bir corona itu sudah lama ada.
Dan jangan salah, bahwa corona itu menurut dokter hewan sudah ada berabad-abad lamanya. Iya, iya, iya. Sudah ditemukan puluhan tahun corona, yaitu Iya, penularan virus antara kucing dengan kucing atau anjing dengan anjing. iya, iya. Tapi yang mutasi kepada orang seperti sekarang ini disebutnya Baru sekarang. COVID-19. Iya, iya. COVID-19. Jadi kalau Jadi coronanya kayaknya usah banyak tren corona Pak ya setelah era pandemi ini ya. pastinya Ini pasti kayaknya cepetan ada film didaftarkan, corona gitu Pak ya. cepetan didaftarkan merek corona untuk kritik atau apa. Ya, 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 ya. Baik. Pak Biakto ini kalau misalnya kita nambah extend setengah jam lagi, bisa Pak? Boleh, boleh. Nanti Iya saya ya, join jadi lagi. kalau teman-teman ini 1 jam biasanya langsung apa berakhir gitu. Nanti kita perpanjang sebentar, langsung kawan-kawan bisa join lagi gitu ya. Ya, 2 Ini jam saya juga baca dulu boleh. lagi. Pak. Ya, 2 jam boleh, baik. Mas, nggak apa-apa. Ada pertanyaan. Saya bisnis percetakan. Strategi apa Pak yang saya lakukan di era pandemi ini? Oke. Eh, teman-teman itu, Mas, yang suka saya kritik nih ya. Jadi Iya, ada suatu situasi, terus jumping ke conclusion gitu. Jadi ini maka solusinya apa gitu. Harusnya iya, dirunut dulu. Ini akibat dari apa dan ini membuka peluang apa. iya. Gitu. Itu digali dulu gitu. Jadi jangan Hmm, terus saya bisa percetakan, terus saya mesti ngapain? Lah, purpose bikin percetakan dulu apa kan gitu ya? Purpose-nya apa bikin percetakan dulu? Tujuannya iya, apa? iya. Itu harus ditemukan dulu ya. Iya. Kemudian jangan lupa bahwa teman-teman kita di mainland di Cina daratan itu sudah berabad-abad yang lalu dia punya belief bahwa kondisi seperti sekarang ini, Mas, disebutnya Weiji, ya, singkatan dari Weijiang dan Jihui. Weijiang itu bencana, Ah, Jihui. Nah, kita jangan malas mencari peluangnya ada di mana. Gitu. Ya, bahkan di Al-Quran juga dikatakan fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Di setiap kesulitan, di situ ada kemudahan. iya. Nah, itu mesti kita gali sekarang. Peluang apa yang ada di corona ini, COVID-19 ini, yang kemudian terkait sama dia. Misalnya nih, peluang yang terjadi perilaku baru nih, orang-orang harus tinggal di rumah, tetap harus makan, ya kan? Maka Iya. yang terjadi peluangnya delivery. Kalau delivery yang tadinya di restoran pakai piring, kalau delivery kan pakai packaging, Mas. Iya, Apakah iya, itu iya. bukan peluang buat percetakan? Gitu. Iya, Itu iya. kan peluang buat percetakan. Harusnya bisa mikir sendiri, nggak usah nanya Pak Pila yang gitu apa namanya sudah langsung bisa Iya, keluar. ini ngapain nanya di sini nih Pak ya? Wah, malu-maluin aja. Enggak, enggak. Jadi ini Bukan, harus kreatif, bukan. menyesuaikan dengan habit yang baru Pak ya, konsumen ya. Ya, ya, Exactly. Jadi perilaku yang baru begitu ada di rumah itu menjadi kesempatan. ya, ya. Ini ada lagi Pak yang nanya, lucu juga nih Pak. Hotel saya okupansinya sudah Ya, 0% Pak. Contohnya bagaimana membangun storytelling yang bagus tentang hotel tadi Pak. ya. Jadi kalau kalau bisnis itu nyungsep, itu pertimbangannya tiarap atau jalan terus. Ya. Kalau tiarap, ya sudah kita stop operation, kita pivot ke tempat lain. Ya, pivot ke tempat lain. Misalnya hotel itu apa sih tadi hotel itu sewa ruangan ya, sewa ruangan, ada tempat tidurnya. Tempat tidur kan butuh spray, spraynya Ya, dicuci tiap hari kan, berarti dia mesti ya, punya mesin cuci gitu. Nah sekarang karena hotel ini tidak ada yang datang nginep,
kenapa nggak kemudian mesin cucinya yang diberdaya? Nah, alhamdulillah bisa connect lagi. Ya Pak, siap Pak. Ya, Bisa dilanjut Pak yang tadi. Tadi dari ini Pak, cerita hotel tadi Pak. oh ya, ya. Jadi karena hotel itu tidak bisa lagi menjual main bisnisnya, yaitu sebahagian kamar, maka yang bisa Ya, kita jual adalah supporting bisnisnya. Biasanya kan hotel itu ada laundry, karena harus mencuci spray setiap hari, kemudian ada restonya juga gitu ya, untuk ya, sarapan setiap pagi di tamu-tamunya, sehingga ketika hotel tidak lagi bisa dijual sebagai main bisnisnya, ya supporting bisnisnya yang kita jual. Jadi restonya kemudian melakukan delivery dan kemudian laundry-nya itu juga melakukan delivery. Jadi menurut saya itu solusinya, Mas. baik. Oke kawan-kawan, dua pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri. Tadi ada yang nanya Pak, bagus juga sih menurut saya. Ini sama dengan diri saya nih Pak. Ada Pak ide yang bagus untuk membuat storytelling tentang pariwisata Pak? Karena sekarang orang masih belum berwisata gitu ya. Nah mungkin dari corona ini membuat storytelling pariwisata Pak. Tadi ada yang nanya seperti itu. Ya, Tempat wisata. pariwisata itu kalau kalau dibuat cerita ya, karena kita sepakat bahwa membangun brand itu lewat cerita. Itu cerita tentang pariwisata itu sky is the limit, Mas. Nggak ada batasnya gitu. Misalnya batu Malang gitu ya. Apa yang mau dijual dari batu ini? Ya, dari mulai singosarinya kah, Ken Aroknya kah, Ken Dedesnya kah, dari kerajaan, dari alam, itu semuanya bisa diceritakan, Mas. Ya. Tentang hawa yang dingin itu menyejukkan, macam. Saya kira cerita itu bisa banyak sekali dilakukan. Apalagi kemudian karena Anda lockdown di tempat pariwisata itu, ya udah bikin konten aja pakai video di situ kan. Supaya nanti setelah pandemi selesai orang sudah ingat dan tinggal datang aja gitu Pak ya. Exactly. Yang penting top of mind dulu. Justru pada saat semua orang diam, itu dapat top of mind-nya cepet, Mas. Cepet sekali. Saya ngalamin. Ya. Dan memang benar Pak Bey, tentang story tadi, kemudian experience itu ternyata membuat produk kita itu harganya sudah nggak relevan lagi sebenarnya Pak Bey ya. Harganya bisa kita dapat pastinya luar biasa gara-gara storytelling gitu. Betul. Jadi saya dulu itu Pak di Turki gitu ya. Kalau kita ke Turki kemudian kan di Istanbul itu. Ya udah connect lagi. Ya, silakan. Iya. Jadi waktu itu saya di Istanbul Pak, waktu masuk gitu ke tempatnya biasa jualan jaket dari kulit domba Pak. Saat kita masuk pertama itu mereka memperagakan seperti fashion show gitu ya. Wah, cewek-cewek cantik Turki yang laki ganteng gitu kan jualan itu, kemudian masuk ke tokonya, saya ditawarin, saya waktu itu inget banget, jaket dari kulit domba harganya jaketnya 20 juta Pak. Karena dia memang pinter bangun story-nya, dombanya Turki itu luar biasa hebat, gitu-gitulah. Saya nggak beli, wah memang mahal lah itu. Dikejar terus sama dia itu, padahal teman-teman lainnya udah pada yang beli gitu. Dikejar terus, kenapa? Dari 20 juta turun harga jadi 12 juta Pak. Tetap saya nggak beli gitu kan. Saya ke lantai bawah, sudah mau selesai waktu itu bis sudah mau keluar rombongan, dikejar lagi sampai harganya 5 juta Pak. Dari 20 juta. Dan sampai saya naik bis, itu dikejar lagi. Ini kawan-kawan mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita tanyakan langsung ke Pak Subiarto, silakan. Ya, putus-putus nih. Jadi satu pertanyaan lagi silakan kita tanyakan ke Pak Subiarto. Ini
Wi-Fi-nya Mas Doni diserbu sama 300 orang, jadi nge-lag. Sepertinya gitu, Pak. Harus ditambah lagi, Ini Mas. live saya paling banyak ini segini nih. Betul. Ayo, ayo. Siapa teman-teman yang mau nanya satu pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri diskusi dengan Pak. Oh iya Pak B, tadi ada pertanyaan terakhir Pak. 3 hal kesalahan yang paling banyak dilakukan saat kita membangun brand Pak. Silakan Pak B. Ya. Yang perlu diingat, membangun brand adalah membangun kepercayaan. Jadi membuat orang percaya pada kita. Ya, itu satu. Sehingga apapun yang membuat orang kehilangan kepercayaan pada kita, itu adalah kesalahan membangun brand. Jadi misalnya Anda menjanjikan A, delivery-nya B, gitu ya. Anda menjanjikan kulit domba, ternyata yang dikasih kulit kacang. Atau Anda ya contohnya Anda meng-hire CS yang cuma disuruh jawab doang gitu. Padahal customer service ini adalah awal dari pelanggan yang puas. Dan pelanggan yang puas itu dia akan memutar bisnis kita, itu yang disebut flywheel. Jadi Amazon itu dia berputar bisnisnya, diputar oleh pelanggan-pelanggan dia yang puas. Gitu. Sehingga kalau ditanya kesalahan membangun brand yang paling kecil adalah Anda salah memilih customer service. Customer service-nya ketus gitu ya. Attitude rumah dibawa ke kantor gitu. Nah, jadi customer service ini harus betul-betul dirubah attitude-nya menjadi attitude perusahaan kita. Itu yang dilakukan Bluebird terhadap sopir-sopirnya, Mas. Ya. Sopir-sopirnya itu, dia karena ada sebuah corporate culture, dia menang terhadap Gokar atau yang lain. Kenapa? Karena Gokar dan yang lain itu membawa personal culture-nya si sopir itu. Ya. Driver-drivernya Gojek itu suka-suka dia ngomongnya, nggak ada standar itu. Karena apa? Karena personal culture yang dibawa. Nah, sementara yang harus dibawakan adalah corporate culture, attitude dari perusahaan, bagaimana melayani konsumen, ya, kemudian cara dia menjawab, ya, sehingga konsumen itu kemudian call to action, kemudian akhirnya dia membeli. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita tegakkan corporate culture ini. Jangan ada peluang orang membawa attitude pribadinya ke dalam perusahaan kita. Wow, menarik nih. Ya Pak. Baik. 1, 2, 3 Pak ya. Ada 3 kesalahan Pak ya. Ya, kesalahan ketiga adalah yang pertama tadi Anda menjanjikan sesuatu yang Anda nggak deliver. Yang kedua, Anda salah tidak membangun corporate culture ya, atau attitude dari perusahaan ya. Ya. Yang ketiga kemudian tidak konsisten. Tidak konsisten. Salah satu klien saya itu membangun brand setahun, Mas. Dalam waktu setahun, dia sudah top of mind mengalahkan produk-produk Unilever. Dia mendapat skor 6, padahal produk Unilever kayak Rinso yang sudah puluhan tahun sebelumnya, kemudian Lifebuoy puluhan tahun, dan yang lain-lain 20-an tahun, itu cuma dapat angka 5,5, paling tinggi 5,5, 5. Itu produk baru yang tadinya nggak terkenal, tiba-tiba top of mind. Lalu kemudian klien saya bilang, terima kasih Pak B, saya sudah top of mind, jadi saya tidak melanjutkan kontrak dengan Pak B. Itu tidak konsisten. Akhirnya apa? Tahun berikutnya udah nyungsep, udah nggak kedengeran gitu merek. Oh, ya. Baik Pak Subiarto, karena waktunya sudah mendekati jam 9, kami dari TDA
mengucapkan terima kasih yang banyak, Subiakto. Sama. Kami juga mendoakan semoga Pak Subiakto dan Bu Dita tetap sehat selalu, Pak. Tetap Amin, berbagi dengan amin. kami ini. Saya masih Amin. tetap nungguin bukunya Pak Subiakto loh, Pak. Ya, saya Saya masih ini tetap ya, apa nungguin namanya? buku. Betul. Jadi ketika saya harus work from home, ternyata Ya. saya coba bermacam-macam supaya nggak butek kepalanya ya. Dan ternyata adalah buku. Dipecah menjadi 2 buku. Buku pertama adalah tentang bisa bikin brand. Buku Ya. kedua adalah tentang biarkan karya berbicara. Wih, Ya. mantap nih. Kapan nih, Pak? Sudah nggak sabar nih kayaknya teman-teman. Lagi diketik. Materinya semua sudah ada. Jadi biarkan karya bicara itu semacam autobiografi, Mas. Biografi tentang slogan dan tagline. Ya. Tagline pertama saya, Sakura Film Rancak Bana. Nah, kenapa kok bisa rancak bana? Munculnya dari mana, gitu ya. Kemudian kalau sudah duduk lupa berdiri. Oh, ini pikirnya dari mana nih? Kemudian Mohon maaf banyak putus-putus, Pak. ya karena kebanyakan yang join harus dibatasi Tapi ini dari tadi komennya sudah mulai 100 orang. banyak bukunya Pak Biakto, Pak. Jadi benar-benar nungguin nih teman-teman semuanya, Pak. Amin, Masya Allah. Oke, begitu dulu mungkin Pak Biakto karena udah putus-putus ya. Baik, Sekali lagi saya dari komunitas di atas Pak Biakto mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga Pak Bi dan Bu Dwita sehat selalu, Pak, dan selalu berbagi inspirasi dengan kami. Kawan-kawan semuanya nanti notulennya saya tulis ya di catatan Samdika aja ya. Atau nanti kita bikin resume yang saya bagikan di grup WhatsApp TDA. Karena ini sinyal udah putus-putus banget. Baik Pak Subiakto, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Biakto. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa ya. Oke, kawan-kawan semuanya, demikian ya sharing kita malam ini tentang brand. Coba ya, saya buka catatan dikit aja. Catatan dikit, bahwasanya brand itu sesungguhnya adalah ikatan emosional ya antara produk kita dengan customer ya. Dan yang menarik tadi diskusi dengan Pak Biakto malam ini, ternyata Pak Bi juga tidak melihat sekarang ini eranya era krisis, tapi lebih dari krisis ya. Jadi sekarang ini eranya sudah chaos gitu. Nah, nanti resume yang lengkap dapatkan di grup WhatsApp di masing-masing grup di TDA daerah ya kawan-kawan. Sekian dulu dari saya, Doni Kris Puryono, Presiden TDA 6.